Pecatur India Arvind Chidambaram memimpin turnamen Praha International Chess Festival. Pada game ketiga, Chidambaram mengalahkan Wei Yi. Permainan dimulai dengan D4. Dijawab kuda F6 setelah C4, E6. Mempersiapkan Nimzo Indian Defense. Di posisi ini, Arvind Chidambaram memainkan kuda F3, langkah anti Nimzo Indian. Lalu Wei Yi mendorong D5. Kuda C3, gajah B4. Kemudian menteri ancam gajah. Merespon hal ini, Wei Yi mendorong C5, menantang pion menjaga gajah, sekaligus mempersiapkan kudanya untuk berkembang. Satu langkah yang multifungsi. Pertukaran pion kemudian terjadi, dan Wei Yi memilih menyimbangkan kuda untuk menjaga gajah. Kemudian, gajah memberikan pining pada kuda. Di posisi ini, Wei Yi menempatkan menterinya di petak A5, membiarkan gajah makan kuda. Setelah itu, pion makan pion, menyerang menteri terlebih dahulu. Menteri makan pion, barulah Wei Yi mengambil gajah. Wei Yi dengan sengaja membiarkan lajur G menjadi terbuka agar bentengnya bisa menyerang. Sepertinya dia tidak akan rokade. Permainan kemudian berlanjut. Arvind Chidambaram menempatkan bentengnya di petak C1. Lalu menteri makan pion mengadu menteri, tetapi Arvind Chidambaram memilih menyerang balik pion hitam. Raja kemudian menjaga pion. Setelah itu, G3 mempersiapkan gajah fianchetto. Pada posisi ini, Wei Yi mendorong E5, menyerang menteri, juga membuat gajahnya memiliki banyak opsi pengembangan. Arvind Chidambaram kemudian merespon dengan menteri E4. Sampai di posisi ini terlihat bahwa Arvind Chidambaram belum menggunakan waktunya sama sekali. Dia unggul hampir setengah jam dari Wei Yi. Pertukaran gajah dengan kuda terjadi. Lalu pion makan gajah. Setelah itu, gajah E6. Wei Yi mempersiapkan kedua bentengnya untuk menguasai lajur D dan juga lajur G. Arvind Chidambaram kemudian langsung menempatkan gajah fianchetto, bersiap untuk rokade. Selanjutnya, Wei Yi merespon dengan raja mundur F8, kemudian menteri H4. Raja menjaga pion, lalu kuda mundur D2. Menyadari ancaman gajah pada kuda dan terutama ancaman kuda untuk menyerang menteri, maka Wei Yi langsung menarik mundur menterinya ke petak E7. Kemudian gajah makan kuda, pion makan gajah, dan G4. Benteng H ke petak G8 mengosongkan ruang agar raja bisa bersembunyi. Hal ini dibalas dengan kuda E4. Wei Yi lanjut menyerang kuda, dan di posisi ini Arvind Chidambaram memainkan langkah brilian, kuda mundur G3, langkah jebakan, dengan sengaja memberikan hitam sebuah benteng. Apabila gajah makan benteng, tentu saja kuda F5, skakster. Raja bisa lari ke petak F8, namun kuda makan menteri. Setelah raja makan kuda, F3, gajah hitam tidak selamat, putih menang kualitas. Menyadari hal itu, Wei Yi langsung membawa rajanya sembunyi ke petak H8. Kemudian, Arvind Chidambaram rokade. Gajah kemudian mengambil pion A, dan Arvind Chidambaram mendorong C4. Dengan langkah ini, putih membuat gajah hitam jauh dari arena pertempuran. Sampai di posisi ini terlihat bahwa
Arafin Citambaram masih unggul 30 menit. Sampai di posisi ini, Wei Yi unggul 1 pion. Permainan kemudian berlanjut dengan menteri E6 menyerang pion C dan juga pion G. Arafin Citambaram mendorong H3 demi menjaga pion G. Dan di posisi ini, Wei Yi memilih untuk memainkan benteng G6. Setelah itu, benteng F ke petak D1. Langkah ini sebenarnya membuat hitam unggul. Langkah terbaik bagi hitam adalah mengambil pion. Akan tetapi, Wei Yi membuat kesalahan. Dia ambisius dan mendorong F5, berencana memainkan sebuah jebakan. Langkah ini adalah kesalahan fatal. Putih langsung unggul. Apabila di posisi ini, putih mengambil pion dengan kuda, maka menteri makan kuda, dan putih kalah 1 perwira karena pion tidak bisa makan menteri akibat raja terkena pining. Tentu saja, jebakan seperti ini terlalu sederhana dan bisa dilihat oleh Arafin Citambaram. Di posisi ini, mengadu benteng adalah langkah terbaik menurut engine. Arafin Citambaram tidak memilih langkah itu. Dia memilih mendorong F3 dan posisi kembali seimbang dan menarik. Kemudian benteng A ke petak G8, lalu benteng diaduk. Pion makan pion, pion makan pion, kemudian gajah makan pion. Sampai di posisi ini, Wei Yi unggul 2 pion. Arafin Citambaram kemudian menukar benteng. Setelah benteng makan benteng, raja F2. Kemudian gajah mundur B5. Kesalahan fatal yang membuat putih langsung kembali unggul. Arafin Citambaram mengaktifkan kuda ke petak E4. Raja G7, sebuah blunder fatal kembali dimainkan Wei Yi. Langsung dibalas dengan benteng H1 mengancam pion dan menteri menjaga pion. Setelah itu, menteri E7. Ancaman selanjutnya benteng bisa naik dan juga melancarkan skakter. Oleh karena itu, Wei Yi mengadu menteri, tetapi menteri skak, raja F8. Di posisi ini, menteri mundur C1 adalah langkah terbaik menurut engine. Namun Arafin Citambaram memilih menteri mundur D2. Keunggulan besar menjadi berkurang, meskipun putih betul-betul masih mendominasi pada posisi ini. Wei Yi kemudian memainkan benteng G6. Arafin Citambaram kemudian menyerang raja. Wei Yi mengadu menteri dan menteri ke petak H4. Posisi ini membuat keunggulan putih kembali berkurang. Wei Yi mendorong H6 dan kemudian benteng D1. Ancaman skakster. Langkah terbaik adalah raja ke petak G7. Akan tetapi, Wei Yi membuat kesalahan. Dia menempatkan menterinya di petak E6. Arafin Citambaram kembali unggul. Kali ini, menteri D8 skak, raja G7, dan kemudian benteng menyerang menteri dan juga benteng hitam. Langkah ini memaksakan pertukaran perwira. Wei Yi kemudian memainkan menteri C4 mengancam pion, tetapi benteng makan benteng. Pion makan benteng, menteri F6 skak, raja sembunyi di petak H7, lalu menteri E7. Raja terpaksa mundur ke petak H8. Di posisi ini, Arafin Citambaram tidak terburu-buru untuk menyerang. Terlebih dahulu, dia memainkan raja G3, mengamankan raja, dan sekarang raja hitam siap untuk dieksekusi. Setelah langkah ini, Wei Yi memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan menteri makan pion, maka
Menteri F8, skak, Raja H7, kemudian kuda F6, skakmat. Apabila kita memainkan langkah lain, mendorong pion H misalnya, maka kuda F6, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Putih kembali akan menang.